Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi dengan saya Rivaldo dari 3 Mesin B. Di sini saya ingin mensimulasikan sebuah part simetri yang seperti gambar sini. Bisa kita lihat simetri itu merupakan uh, bagian setengah yang sama persis dari setengah lainnya pada suatu part atau benda. Bisa dilihat di sini part ini mempunyai panjang dan beban yang sama ketika dipotong menjadi simetri. Dan sel elemen. Sel elemen ini digunakan untuk part-part yang terbuat dari sheet metal. Seperti ini yang kita lihat ya. Ketika solid element, dia itu mempunyai tebal. Dan ketika sheet metal, dia jadi tipis seperti ini. Pas, pas saat meshingnya. Nah, di sini saya sudah mempunyai partnya yang sudah simetri. Yang defaultnya itu seperti ini awalnya. Yang sama seperti gambar itu. Kemudian simetrinya itu akan seperti ini. Untuk memulai simulasi, klik New Study pada toolbar Simulation, lalu pilih tipe apa yang ingin kalian study di simulasi. Di sini kita ingin menggunakan static, kemudian klik OK. Nah, sebelumnya kita atur dulu materialnya dengan klik kanan, kemudian apply Torrid material. Di sini kita menggunakan alloy steel dengan katalog materialnya itu seperti ini ya propertinya. Kemudian apply, lalu close. Nah, di sini kita bisa lihat bahwa part kita ini termasuk dalam sel elemen sheet metal. Nih lihat tuh, dia itu bentuk sheet metal ya. Bisa dilihat dari icon si part kita itu. Kemudian bisa kita ubah menjadi solid seperti klik kanan, kemudian treat as solid. Nah, kemudian bisa dilihat ikonnya berubah menjadi seperti ini. Lalu bagaimana sih caranya agar part solid kita menjadi sheet metal? Pertama kita klik kanan, kemudian define cell by selected face. Di sini kita manual mendefine si face-nya ini, kemudian kita klik. Setelah itu kita pilih bagian mana yang kita ingin jadikan sel. Sebelumnya di sini ada 3 tipe cell definition. Pertama thin. Thin ini biasanya digunakan untuk ketebalan kurang dari 0,05. Yang kedua thick. Kalau thick ini biasanya untuk digunakan untuk ketebalannya itu lebih dari 0,05. Yang ketiga itu composite. Composite ini untuk part dengan bahan komposit. Di sini kita ingin menggunakan thin ya. Kemudian pilih face-nya. Di sini saya ingin face yang bagian oranye. Kita klik semua face-nya. Setelah itu kita klik 1,5. Di sini kita ingin 1,5 ya. 1,5 mili. Dan bentuk offsetnya di sini terdapat 4. Ada middle. Di sini kalau untuk middle itu biasanya dia itu akan atas sama bawah itu sama ya. Berarti di sini itu 0,75 atas dan 0,75 di bawah. Kalau untuk top bagian atas saja 1,5 dan bottom itu untuk bawah. Di sini saya ingin menggunakan bottom surface sehingga terlihat seperti ini. Kemudian setelah selesai kita klik OK. Kemudian kita ingin membuat fixture. Pertama kita klik kanan, kemudian fix geometry. Nah, ketika part kita itu sudah menjadi sheet metal, maka pada menu standar ini akan muncul immovable. Immovable itu apa sih? Immovable itu adalah standar geometri yang akan muncul ketika part kita itu dalam keadaan sheet metal dengan bergeraknya itu tanpa gerakan translasi seperti pada di gambar kita bisa lihat tuh.
tidak ada pergerakan translasi. Kemudian kita pilih bagian sininya. Di sini kita ingin menggunakan lubang sini ya, edge bagian lubang sini. Kenapa kita memilih edge bagian sini? Karena yang diperlukan immovable itu edge yang tadi awalnya kita jadikan cell elemen ya. Kemudian klik OK. Setelah itu kita ingin advance fixture. Pertama klik kanan, kemudian pilih advance fixture. Di sini kita ingin membuat benda ini simetri. Pertama kita klik simetri, kemudian pilih edge yang tadi kita pilih menjadi sel elemen. Berarti kita sel yang bagian atas sini ya, untuk yang oranye itu tadi. Nah, dia akan muncul seperti ini, kemudian klik OK. Nah, setelah sudah, kita ingin memasang atau menaruh beban gaya pada sini. Klik kanan, kemudian force. Nah, pilih tuh. Kita pilih, di sini saya ingin seperti gambar ya. Seperti gambar, bisa kita lihat. Itu di bagian sini ya. Vertex. Kalian pilih vertex atas dan vertex bawah dengan direction yang ingin kita custom. Di sini kita ingin direction-nya itu ke bagian plan kanan. Nah, bisa lihat. Kemudian units-nya jangan lupa diubah menjadi matrix dengan force-nya itu tegak lurus atau normal ke si plan. Kemudian klik 10. Nah, setelah itu klik OK. Kemudian kita ingin membuat mesh. Di sini kita klik kanan pada icon mesh, kemudian create mesh untuk membuat mesh. Di sini jangan lupa kita centang mesh parameter untuk men-set parameter yang ingin kita gunakan. Di sini terdapat 3, ada standar, curvature, sama blended. Di sini untuk saat ini kita menggunakan curvature based yang bisa kita pilih max dan minimum mesh-nya. Di sini saya maksnya ingin menjadi 2 mili dan untuk minimalnya itu 0,5. Lalu klik OK. Nah, kita bisa lihat sel di sini berbentuk sheet metal, tuh tipis. Kemudian kita bisa running untuk melihat result dari simulasi kita. Di sini akan memakan waktu untuk solvingnya. Nah, bisa kita lihat sudah jadi dengan max dan minimumnya seperti di samping sini. Ada displacement, strain, dan vector safety. Nah, untuk melihat bagaimana benda simetri ini menjadi full, di sini kita bisa mengklik kanan pada stress atau pada ketiganya ini, kemudian edit definition. Nah, di sini kita bisa melihat display-nya itu bisa menjadi top ataupun bottom, atau membrane atau bending. Coba kita lihat bottom dulu. Nah, dia akan di bawah ya, tuh. Kemudian, kita juga bisa yang tadi dari awal ingin full melihat simetrinya. Di sini kita pilih advance option, kemudian display symmetric result. Dan kalau ingin 3D lebih bagus juga bisa 3D, render 3D, kemudian klik OK. Nah, tuh kalian bisa lihat tuh displacement-nya, strain, dan vector safety. Di sini maksimalnya 15 dan minimalnya 5,031. Demikian dari saya. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.